Inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, salam jumpa. Bertemu lagi bersama saya Kristi Septi dan kali ini dalam program Auto Insight. Kita akan membahas dan menambah wawasan terbaru seputar perkembangan teknologi, inovasi terkini hingga tren masa depan bidang otomotif. Dengan itu, Auto Insight kali ini mengangkat tema Tren Otomotif 2025, Inovasi dan Teknologi Masa Depan. Dan telah hadir di studio Batam TV pada hari ini, Direktur Yamaha Leo, yaitu Bapak Jimmy. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang Mbak Septi. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, baik. Aman. Nah, Pak, sebelum lebih jauh bercerita mengenai dunia otomotif nih Pak, saya ingin tahu latar belakang Bapak sendiri ngambil bidang otomotif itu karena apa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau pendidikan, saya bukan di otomotif. Saya pendidikan malah di jurusan teknik informasi. Namun mungkin sebelum terjun ke dunia otomotif ini, semasa sekolah, mungkin cerita sedikit, saya itu di Jakarta, ya ikutlah komunitas sepeda motor. Ternyata sebenarnya asik juga gitu loh. Ya akhirnya mungkin ada tawaran nih dari owner kita, mau nggak ikut dalam bisnis dealer sepeda motor. Nah, dari berbekal asik juga di komunitas motor, akhirnya oke, kita coba terima tantangan ini. Oke, berbekal perasaan asik dan hobi gitu. Betul. Ya Pak. Oke, lalu Bapak sendiri di Yamaha Leo sudah berapa lama Pak? Jadi saya di Yamaha Leo itu udah sejak 2004. Jadi lebih kurang, tepatnya mungkin di tanggal 16 ini 20 tahun pas. 16 Desember ini. Karena kita awal masuk di Batam juga 16 Desember 2004. Jadi genap 20 tahun ya. Nah, Oke, gitu. cukup lama juga ya Pak berbekalkan asik dengan dunia otomotif, lalu ada hobi juga di dalamnya. Dan menurut Bapak saat ini situasi dan kondisi bidang otomotif di Kota Batam itu sendiri gimana Pak? Ya, kalau kita lihat tren ya, saya mengikuti dari 2004 sampai tahun 2024 ini, trennya luar biasa sebenarnya. Awal kita masuk di Batam nih, kita juga nggak tahu pasar di Batam ini sebesar apa gitu loh. Ternyata sampai tahun 2024 ini, satu bulan penjualan sepeda motor itu, motor baru itu mencapai 5.000 unit satu bulan. Artinya dengan jumlah penduduk yang lebih kurang 1,3 juta penduduk Batam, punya market pasar motor yang sampai 5.000 unit per bulan gitu loh. Awal kita masuk mungkin baru 2000-an ya pada saat itu, seingat saya. Sekarang sudah di angka 5.000-an per bulan gitu loh. Oke, dengan penjualan 5.000 per bulan nih Pak, yang cukup tinggi kategorinya. Nah, saya mungkin yang masyarakat awam dan baru 2 tahun di Batam juga nih Pak, jarang mendengar ada event-event motor. Nah, apakah di Batam sendiri pernah ada event serupa Pak? Mungkin ada kopdar atau touring bareng gitu Pak? Oke, jadi kita di Batamnya sebagai sub dealer resmi Yamaha. Ya, kita ada main dealer. Yang main dealer ini yang menaungin semua dealer di Batam, dan main dealer ini juga posisinya sekarang ada di Batam juga. Jadi selain kita dealer beraktivitas, kita di backup juga oleh main dealer kita. Nah, backup dalam arti apa? Contoh mereka membina klub-klub motor, ya, komunitas-komunitas motor Yamaha, dan kemudian kita sering mengadakan event. Contoh yang tadi Mbak Septi bilang tadi, kopdar mungkin kita ada rutin. Ya, kita touring sekalian kopdar di kafe mana di Kota Batam gitu loh, kopdar ke Barelang dan sebagainya. Kita ada aktivitas-aktivitas rutin, ada semua. Di luar itu juga kita juga kadang sering ngadain event besar, ngundang artis dan sebagainya. Nah, itulah yang kita pengen para pecinta motor Yamaha ikut terlibat juga dalam setiap aktivitas yang dihelat oleh Yamaha gitu. Oke, nah begitu banyak jenis atau model dari motor Yamaha ini sendiri Pak, dan Bapak tadi sebutkan bahwa ada komunitas-komunitas motornya atau klub-klub motor. Boleh dijelaskan Pak ke pemirsa Batam TV apa aja sih Pak komunitas motor dari Yamaha ini Pak? Oke, jadi kalau dari segmen sepeda motor ini ada pergeseran sebenarnya. Dulu kita mengenal motor bebek.
yang menggunakan transmisi gigi lah ya. Nah, sekarang sudah mulai arahnya ke Matic. Nah, jadi juga komunitas ini juga ikut berubah juga nih. Nah, jadi sekarang banyak komunitas Matic. Contoh, kita ada komunitas Lexi, ada Maxi itu membawahi Lexi, Aerox, Nmax, dan Xmax. Itu kelompok dalam satu keluarga besar namanya Maxi. Di luar itu ada komunitas Mio dan sebagainya. Mungkin di merek-merek tetangga juga ada juga gitu loh. Jadi ini memang khusus dibina oleh Yamaha gitu loh. Oke, nah kalau untuk eventnya sendiri nih Pak, apakah bisa diketahui oleh masyarakat luas dari sosmednya Yamaha atau gimana Pak? Betul, jadi kita ada sosmed namanya Yamaha Capri, ada Instagramnya, jadi semua aktivitas itu, dokumentasi dan sebagainya kita akan dimasukkan di sana oleh main dealer kita. Jadi pemberitahuan, mungkin ada broadcast message juga ada gitu loh. Jadi memang apapun yang dilakukan ya memang semua tersalurkan melalui medsos. Apalagi sekarang eranya medsos ya. Jadi kadang ada apa-apa kita tahunya dari medsos ini gitu loh. Oke, nah untuk event yang mengundang artis tadi Bapak sebut itu diadakan kapan Pak? Biasanya tahunan ya, tahunan. Jadi ada big event. Jadi kita ada aktivitas yang skala kecil, dan kemudian ada yang paling besar, ada big event. Biasanya dalam rangka launching sepeda motor baru gitu loh. Oke, nah itu biasanya peminatnya banyak atau gimana tuh Pak? Apakah akan ada diadakan tahun ini lagi atau di tahun depan Pak? Acara ini kan nanti akan kerjasama antara main dealer kita dengan YIM ya. YIM itu Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai pabrikan dan distributornya gitu loh. Jadi ini biasanya Capri itu biasanya dia lakukan di Batam. Oke. Gitu. Berarti eventnya nanti akan pasti tentunya akan ada stand Yamaha seperti itu ya Pak. Lalu Bapak sebagai Direktur Yamaha Leo sendiri pasti menggunakan produk Yamaha juga nih Pak. Lalu keunggulannya Yamaha bagi pengguna dan calon pengguna nih Pak, boleh disebutkan ke pemirsa Pak? Iya, jadi saat ini ya Yamaha lebih banyak bermain dengan fitur dan teknologi Mbak Septi. Jadi gini, kalau dulu kita hanya tahu beli motor ya udah pakai ini aja. Ya, sekarang di Yamaha itu motor itu kita dibekali dengan banyak sensor. Jadi mengadopsi dari mobil ke motor juga teknologinya. Contoh, pada saat kita servis motor sekarang di bengkel itu kita udah sistem komputerisasi. Jadi motor itu kita analisa itu tidak berdasarkan feeling di mekanik lagi. Jadi analisanya bisa lebih tepat, di mana kita ada komputerisasi, kita colok ke motornya, akan menganalisa sendiri. Kira-kira motor ini ada problemnya di mana, kerusakan di mana. Jadi penanganan juga lebih cepat. Itu dari sisi after sales-nya. Kemudian kalau dari sisi sepeda motor, kita juga banyak teknologi, baik sisi keamanan, irit, ya dan sebagainya. Contoh kita bilang irit, sekarang teknologi motor itu kita ada Blue Core. Di Yamaha ada Blue Core. Teknologi Blue Core itu yang menjaga performa motornya tetap bagus, iritnya terjaga dan ramah lingkungan gitu loh. Jadi banyak sekali teknologi yang diterapkan di motor Yamaha saat ini. Oke, nah Pak, kita beralih nih Pak. Sekarang kan banyak pengguna motor matic seperti itu. Apa sih Pak keunggulan dari motor matic itu sendiri daripada motor bebek Pak? Ya, kalau matic ya, kalau dulu dengan gigi mungkin konsumen khususnya yang wanita mungkin agak sulit lah ya. Nah, jadi sama matic itu lebih efisien ya, lebih efektif ya, dalam artian ya udah mereka naik tinggal gas saja, tidak perlu mikirin apakah ini harus turunin transmisi atau naikin transmisi gitu loh. Dan perawatan juga simple untuk saat ini gitu loh. Makanya sekarang motor Yamaha tidak butuh konsumen yang biar toolkit terlalu banyak, nggak lagi. Ada kendala, layanan dari Yamaha juga ada luar biasa sekali. Bahkan kalau tidak bisa ke bengkel pun konsumen tinggal hubungin aja. Kita ada SKY, dalam artian adalah servis kunjungan Yamaha gitu. Berarti ini apa namanya, mekanik yang datang ke rumah? Betul Pak? sekali Mbak. Oke, nah berbicara mengenai motor matic nih Pak, akhir-akhir ini saya perhatikan sedang tren motor dengan Vespa, dengan desain Vespa atau Vesmet gitu ya Pak. Lalu kira-kira di tahun yang akan datang itu akan seperti ini atau beralih ke motor sport Pak desainnya? Jadi gini, saat ini kalau di Yamaha ada segmentasi motor klasi, yaitu ada dua varian saat ini, ada Fazio dengan Villano. Nah, Fazio dan Villano ini juga adalah teknologi baru. Ya, dia bukan hanya model klasi, bukan hanya matic, tapi juga sudah hybrid. Nah,
Pengertian hybrid ini adalah pada motor ini sudah dibekali juga tenaga dari baterai. Jadi tidak murni hanya 100% dari bahan bakar bensin, tapi dorongan motor ini dibantu oleh tenaga dari baterai juga. Jadi motor ini akan lebih irit gitu. Akan lebih irit dan ramah lingkungan. Ramah gitu, lingkungan. Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan motor sport, Pak? Apakah saat ini peminatnya kurang atau gimana, Pak? Kalau motor sport ada beberapa varian ya, memang kalau soal pasar motorsport untuk di Batam masih ada, bukannya tidak ada, dan masih antusiasnya cukup tinggi, terutama kalau di Yamaha yang sport klasik ya, sport retro, sport klasik, contoh SSR itu Yamaha itu tinggi sekali sih peminatnya, termasuk yang jenis trail gitu loh. Nah, tapi memang motorsport ini punya keunggulan tersendiri sebenarnya soal teknologi dan sebagainya, tapi memang segmentasinya lebih ke pria ya, mungkin itu aja. Oke, nah Pak, tadi ada fitur-fitur yang canggih ditawarkan oleh Yamaha. Kalau di Yamaha sendiri itu ada fitur kombi brake nggak, Pak? Jadi kombi brake itu kita itu di Yamaha ada nama ABS, anti-lock brake system. Itu menjaga pada saat kita melakukan pengereman yang mendadak, itu akan motor lebih mudah lebih mudah dikuasain lah gitu. Kemudian di sana itu juga ada namanya teknologi TCS, Traction Control System. Ini yang menjaga putaran rodanya itu tidak slip gitu. Jadi ada dua teknologi ini yang betul-betul mendukung keamanan sepeda motor di Yamaha gitu. Baik, kira-kira fitur-fitur yang akan diperbarui lagi di tahun depan apa tuh, Pak? Teknologi ya, ini akan berkembang terus dan tentu Yamaha akan mengikuti hal itu gitu loh. Jadi contoh saat ini dari Matic yang biasa sekarang sudah hybrid, kemudian ya pasti nanti seiring dengan perkembangan teknologi akan tumbuh lagi nih. Cuman itu memang kita sebagai dealer belum dapat informasi yang bagaimana, tapi tentunya pabrikan di bagian R&D-nya, Research and Development-nya pasti akan selalu mengembangkan teknologi Yamaha gitu loh. Baik, nah berbicara mengenai tren nih Pak, kita pasti terpaku atau terpukau dengan warna atau look dari motor tersebut. Lalu kalau di 2024 ini saya lihat warna motor itu bervariasi Pak. Ada warna dasar hitam, putih, dan merah, serta biru, dan beberapa warna terlihat warna soft pastel. Nah itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Akankah di tahun ini, di tahun depan maksud saya, akan seperti ini atau akan ada perubahan lagi tuh Pak? Iya, jadi memang ini satu langkah yang luar biasa ya dari pabrikan otomotif ya. Jadi lebih berani bermain soal varian warnanya. Jadi sekarang warna-warna ini lebih fresh ya kalau kita lihat ya. Jadi ada contoh di Yamaha sendiri ada warna hijau mint, ada warna agak pink ya. Kalau di ungu muda gitu warna pink, kemudian ada warna kuning. Jadi menampilkan sesuatu yang fresh gitu. Jadi ya mungkin bagi pengendara juga lebih menonjol ya pada saat mereka berkendara di jalan. Oh, jadi satu pusat perhatian juga gitu loh. Jadi saat motor ini jadi satu fashion juga sebenarnya, bukan hanya kebutuhan mobilitas, tapi jadi satu fashion, satu lifestyle juga gitu loh. Saya perhatikan bahwa Yamaha ini sangat berani gitu Pak dengan warna, supaya mungkin meningkatkan tingkat percaya diri bagi penggunanya, seperti itu ya Pak. Setuju. Oke, nah selain warna nih Pak, teknologi masa depan sendiri ini salah satunya adalah kendaraan listrik. Nah, apakah dari Yamaha sendiri sudah ada launching seperti itu Pak, atau sudah punya kendaraan listrik? Oke, jadi kalau launching untuk dipasarkan secara massal dari Yamaha belum ada ya. Namun ya, pada saat kita 2-3 tahun yang lalu kita meeting di Jakarta tahunan, itu sudah ada produknya. Cuma mungkin nunggu momen atau regulasi dan sebagainya ya, gitu loh. Tapi untuk sebelum ke listrik itu sebenarnya Yamaha itu punya teknologi yang menghubungkan antara motor dengan pengguna gitu loh. Jadi bukan hanya soal teknologi listriknya, jadi Yamaha sudah banyak bermain teknologi. Contohnya kita setiap kali pembelian Yamaha itu, motor itu akan ada 2 aplikasi, apalagi untuk yang keyless. Jadi motor itu ada safety-nya itu keyless, jadi motor itu udah nggak pakai kunci kontak lagi, udah pakai knob aja dengan model remote gitu loh. Jadi ini menghubungkan motor dengan handphone, dengan pemakainya, si pengguna. Contoh, kita bisa ngecek kondisi oli, kondisi aki dari handphone kita gitu loh. Jadi itu sistem di motor terkonek dengan
Handphone kita, smartphone kita. Itu pakai aplikasi apa gimana Pak? Ada aplikasi dari Yamaha. Jadi contoh setiap pengguna motor tuh ada aplikasi Yamaha. Tujuannya itu adalah satu sebagai service reminder. Biasanya kalau kita beli motor baru kan ada garansi service nih. Garansi service. Nah biasanya dengan aktivitas kita yang padat kita lupa kapan nih ya servisnya. Jadi otomatis kalau dari aplikasi itu si konsumen akan otomatis mendapatkan service reminder. Service reminder dalam artian 1 minggu sebelum waktu servis akan diingatkan melalui aplikasi itu. Itu satu. Kedua, kita akan bisa melihat history service motor kita selama motor ini servis di bengkel resmi Yamaha. Jadi kita tahu kita sebelumnya servisnya apa saja, suku cadang apa yang diganti. Nah itu kita bikin track semuanya. Dan di sana juga kita tahu nih bengkel motor terdekat di mana. Kan mobilitas kita kadang contoh kita di Batam hari ini, besok kita ada ke Tanjung Pinang atau bagaimana ya. Kita nggak tahu medannya bagaimana di sana. Pada saat kita ada trouble motor kita di sana, kita bisa menghubungi dealer melalui aplikasi itu. Jadi menghubungkan motor dengan si pemakainya. Lebih banyak kemudahan melalui aplikasi Yamaha itu ya Pak? Betul. Oke. Nah biasanya nih Pak kalau bicara tentang trouble motor itu biasanya pengguna motor tuh kebanyakan masalahnya di mana sih Pak? Kalau trouble ya sebenarnya problemnya itu konsumen tuh kadang lalai, itu kadang jarang dipakai sebagai motor. Jadi sebenarnya motor itu sekarang dengan teknologi injeksi, paling penting itu adalah aki. Kayak motor kita jarang dipakai itu sebaiknya konsumen itu melakukan dipanasin lah motornya paling nggak 10-15 menit setiap pagi gitu loh kalau jarang pakai. Karena komponen utama dengan teknologi injeksi itu adalah sekarang di akinya sih. Itu jantungnya di aki sebenarnya. Jadi kalau akinya selama terjaga, servisnya teratur, saya rasa motor nggak akan ada masalah sih. Oke, nah Bapak menyebutkan bahwa kalau motornya jarang dipakai, minimal dipanaskan 10 hingga 15 menit di pagi hari. Betul. Nah bagaimana kalau motornya dipakai terus nih Pak? Cuman di pagi harinya kita nggak panasin, apakah oke tuh Pak? Oke, nggak ada masalah. Karena sistem aki ini kan ada sistem charging ulangnya. Ya setiap kali motor digunakan, pasti otomatis akan baterainya akan tercharging ulang gitu loh. Jadi kalau emang rutinitas kita normal-normal saja, tiap hari ada digunakan, saya yakin motor nggak akan ada masalah. Oke, nah saya masih mau mengulik sedikit mengenai kendaraan listrik nih Pak. Cuman Bapak tahan dulu sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Nah, pemirsa Batam TV tetap bersama kami dalam program Auto Insight. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Oto Insight, dan saya akan lanjutkan lagi perbincangan saya bersama Bapak Jimmy. Nah Pak, berbicara mengenai motor listrik tadi nih Pak, saya ingin menyambung bahwa untuk kendaraan listrik ini pasti menggunakan baterai gitu ya Pak, dan kita sudah bahas tadi itu ada swap and home charging. Boleh dijelasin nggak Pak, itu perbedaannya apa ke pemirsa Pak? Ya, jadi di pasaran saat ini sih ada banyak ya sepeda motor listrik, baik dari mungkin yang ada ATPM di lokal Indonesia, ada yang mungkin import masuk ke Indonesia juga gitu. Jadi untuk teknologi motor listrik ini sebenarnya masih dalam pengembangan semua. Makanya kenapa Yamaha juga sampai sekarang kita belum launch untuk penjualan ke pasar, karena mungkin ini masih nunggu momen satu, mungkin juga mempersiapkan infrastrukturnya mungkin ya untuk mendukung pengguna motor listrik di Indonesia ini gitu loh. Jadi kalau untuk teknologi motor listrik ini ada dua sebenarnya tadi, sistem swap. Swap itu artinya si pengguna motor listrik ini baterai di motor tuh bisa lepas untuk dibawa ke charging station. Jadi ditukar, istilahnya dia akan tukar ke charging station, diambil yang baru, tinggal masukin lagi ke sepeda motornya mereka. Itu satu. Kedua adalah memang baterai yang sudah tidak bisa dicopot lagi, dalam artian itu menggunakan home charging. Nah, jadi itu tinggal colok di listrik di rumah saja. Itu yang teknologi saat ini ada gitu loh. Dan tentunya ketahanan baterai ini juga masih pengembangan terus sih. Mungkin itu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, untuk ketahanan baterainya sendiri kita taunya dari mana tuh Pak? Jadi untuk ketahanan baterai sini ya pasti menggunakan voltase ya, watt ya. Namun kalau kita sebagai masyarakat awam, kita hanya tahu baterai ini tahannya jarak tempuhnya berapa jauh gitu loh. Ada yang mungkin 40 km, dia udah habis baterainya. Ada yang mungkin bisa sampai 100 km. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa teknologi baterai ini sendiri juga masih pengembangan. Contoh kalau di mobil itu ada yang itu berbasis nikel, ada yang mungkin udah berbasis besi ya, tanpa nikel lagi. Nah, itu yang mempengaruhi adalah kemampuan jarak tempuh dari kendaraan ini. Nah, ini yang sampai sekarang masih ini dikembangkan. Oke, nah kalau motor listrik ini sendiri apakah ada CC-nya juga Pak? Motor listrik nggak ada CC sih, karena dia penggeraknya itu mungkin motor yang digerakkan oleh akinya, komponen kelistrikannya itu gitu. Oke, nah lalu Pak, menurut Bapak sendiri plus minus kita memiliki kendaraan listrik ini apa Pak? Ya, kalau kita cerita plus minus ya, satu plusnya adalah perubahan kebijakan dari konvensional motor konvensional ke listrik itu tentunya satu akan lebih irit.
ya kan? Apalagi dengan biaya mungkin subsidi pemerintah untuk bahan bakar cukup besar, ya mungkin ini alternatif lah ya. Alternatif dari pemerintah ke listrik ini satu untuk efisiensi ya, efisiensi penggunaan bahan bakar. Satu bagi masyarakat tentunya adalah ya saya lebih irit, saya nggak perlu ngisi bensin lagi, tapi dengan listrik di rumah saja sudah bisa gitu loh. Jadi pastinya lebih irit. Kedua, pastinya lebih ramah lingkungan, karena karbonnya tidak ada asap lagi kan, hanya kelistrikan aja gitu loh. Jadi yang komponen utama ya satu irit, kedua lebih ramah lingkungan, ketiga ya masih murah juga sih kendaraannya gitu loh. Mungkin itu. Oke, kalau minusnya Pak? Kalau minusnya ya ini mungkin lebih ke kepercayaan masyarakat terhadap teknologi listrik ini saja ya mungkin ya, karena ini sesuatu yang baru. Saat ini teknologi yang baru saat ini ya tentunya apalagi listrik ini kita tahu semua bisa kita dapat dari media sosial, kita bisa dapat dari informasi di internet bahwa ini masih dalam pengembangan. Jadi mungkin ada pilihan, satu adalah bagaimana ketahanan baterai ini terkait dengan garansinya. Tuh, nah. Kedua adalah jarak tempuh yang bisa digunakan oleh baterai ini. Ya. Ketiga after sales-nya bagaimana. Ya. Keempat adalah keamanan dari penggunaan baterai ini, karena kita juga tidak pungkiri bahwa kita juga dapat informasi dari internet bahwa ada kejadian kebakaran ini, pada saat tabrakan terjadi kebakaran aki dan sebagainya. Ini yang mungkin butuh riset dan butuh waktu juga mungkin itu. Oke, nah kalau kendaraan listrik ini menggunakan aki sama dengan baterai itu ya Pak? Betul. Perawatannya sendiri gimana tuh Pak? Apakah lebih rumit dari motor konvensional atau gimana Pak? Ya. Kalau sepamahaman saya sih untuk motor listrik ini tidak banyak perawatan sebenarnya ya, karena dia nggak ada pergantian oli lagi, tidak ada mesinnya, dan betul-betul hanya motornya saja. Jadi kalau motor listrik ini ya betul-betul dari baterainya ya, dan baterai ini adalah salah satu komponen yang paling krusial dan paling mahal dari satu unit motor itu. Jadi kalau perawatan saya rasa jauh lebih simpel lagi gitu loh. Oke, nah kalau kita di motor konvensional menemukan aki itu kan ada aki kering dan aki basah tuh Pak. Betul. Kalau di kendaraan listrik sendiri gimana Pak? Dia bukan aki kering atau yang basah lagi sih, tapi memang satu komponen kelistrikan sih ya. Pemahaman saya sih begitu, jadi satu komponen kelistrikan yang memang tidak perlu isi air aki apalagi enggak lagi sih. Memang udah langsung ini. Oke, nah kendaraan listrik ini adalah salah satu model kendaraan yang ramah lingkungan seperti itu. Lalu Bapak juga sudah menyebutkan tadi bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya bahwa motor listrik itu adalah hybrid seperti itu Pak. Dan sudah Bapak jelaskan hybrid itu adalah kombinasi dari penggunaan bahan bakar dengan baterai seperti itu. Lalu ada juga istilah plug-in hybrid. Nah, boleh dijelaskan Pak ke pemirsa Batam TV, silakan Pak. Ya, jadi hybrid itu adalah satu proses teknologi menuju listrik full. Ya, jadi dari motor konvensional terakhir menggunakan hybrid, kemudian baru beralih ke teknologi listrik penuh. Jadi hybrid ini adalah teknologi tujuannya adalah mengiritkan sih penggunaan bahan bakar. Jadi ada contoh yang kendaraan khususnya di roda 4 itu ada yang mungkin dengan sistem start stop system. Jadi pada saat kita di lampu merah dia akan berhenti, mesin akan mati. Jadi untuk mengaktifnya tinggal kita gas lagi. Di motor juga ada, itu namanya start stop system. Tujuannya adalah mengiritkan penggunaan bahan bakar. Mesin mati memang, tapi komponen listriknya tetap hidup. Nah, jadi untuk menghidupkan motornya apa? Dengan tarik tuas gas, listriknya akan berfungsi kembali, akan jalan kembali gitu. Itu ada. Jadi hybrid ini teknologi apa ya, proses lah ya untuk menuju ke full listrik gitu. Nah, jadi terkait dengan hybrid tadi ya, sekarang justru saat ini banyak sekali dan hampir semua kendaraan khususnya roda 4 banyak sekali yang menggunakan hybrid sebelum perpindahan ke listrik. Gitu. Oke, nah Bapak sempat singgung tadi mengenai start stop system. Kalau di Yamaha sendiri itu fitur start stop system ini sudah di mana aja tuh Pak jenis kendaraannya? Nah, jadi start stop system kita itu sudah hampir merata di semua tipe Yamaha, termasuk yang klasik kayak Fazio, Villano, kemudian di Frigo juga ada,
di NMAX ya, di NMAX juga ada, di XMAX juga ada. Jadi memang itu memang fitur yang untuk di Yamaha udah sangat umum sekali yang digunakan gitu loh. Jadi cara kerjanya start-stop system itu adalah mungkin kita masih pakai knob. Jadi itu bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Nah, pada saat itu diaktifkan adalah pada saat konsumen menggunakan sepeda motornya di lampu merah, otomatis nanti begitu 3 detik dia akan mati sendiri mesinnya. Ya, walaupun itu semua komponen masih berfungsi. Nah, jadi begitu lampunya sudah hijau, kita tinggal gas saja, nggak perlu start, nggak perlu apa lagi, tinggal gas saja, otomatis akan jalan. Itu teknologi yang ada di Yamaha gitu loh. Oke, nah dari beberapa tipe motor yang Bapak sebutkan tadi, ada Frigo, ada Villano, ada Fazio juga. Nah, peminat yang paling banyak nih Pak untuk Yamaha sendiri apa Pak? Nah, jadi untuk di Yamaha ya, khususnya di Batam, segmentasi itu kita sekarang banyak diklasi dengan Maxi. Maxi ini seperti yang tadi saya sampaikan, dia ada namanya NMAX, ada Aerox, ada Lexi, ada XMAX. Ya, termasuk yang klasi tadi Fazio dengan Villano. Ini ada segmen pasar yang sangat besar sekali di Yamaha. Kenapa ini bisa besar? Karena di Yamaha memilih segmentasi ini dengan bekali teknologi yang luar biasa tadi. Selain tadi ada aplikasi contoh XMAX lah kita bilang. XMAX ini kan 250 cc, tipe varian paling tinggi di Yamaha. Nah, ini udah bahkan dibekali dengan apa? Navigasi. Jadi konsumen bisa, kalau touring, ini kan motor touring ini, 250 cc, bukan hanya motor harian saja, motor touring. Jadi dengan teknologi navigasi, konsumen mau touring itu udah bisa connect dengan Garmin Street. Jadi di motor itu speedometer itu ada layar yang akan muncul map gitu loh. Jadi tinggal ngikutin map aja gitu. Jadi nggak repot lagi buka Google Maps. Betul, nggak perlu lihat handphone nggak usah digantung di motor lagi, cukup lihat di layar yang di speedo saja sudah kelihatan gitu loh. Okay. Jadi memang teknologi itu yang memang dibuat oleh Yamaha untuk mempermudah pengguna sepeda motor Yamaha. Oke, teknologi sudah semakin canggih nih Pak, dan mungkin dari tahun 2020 sepertinya sudah ada jenis motor yang dilengkapi dengan fitur soket charging. Nah, apakah jenis motor seperti ini masih dalam kategori ramah lingkungan Pak? Soket charging untuk smartphone maksudnya ya? Iya, betul. Jadi memang soket charging ini satu fasilitas. Kenapa disematkan di motor Yamaha? Karena memang mungkin ya saat ini mobilitas masyarakat kita, terusnya di Batam ini sangat tinggi sekali. Dan sekarang ya mungkin kita dompet boleh ketinggalan di rumah nih, tapi handphone nggak boleh. Betul Pak. Jadi makanya Yamaha juga memikirkan hal itu, mobilitas yang tinggi, ya akhirnya sekarang motor disematkan dengan soket charging untuk mempermudah pengguna motor yang untuk tetap terhubung dengan handphone gitu loh. Jadi apakah ini termasuk motor ramah lingkungan? Iya, betul. Karena memang dia hanya menggunakan dari aki. Jadi untuk memproses soket charging itu hanya dari aki, bukan dari bahan bakar bensin dan sebagainya. Jadi pastinya itu akan ramah lingkungan. Oke, nah sejauh ini tipe motor apa aja nih Pak yang sudah ada fitur soket chargingnya Pak? Jadi hampir untuk Yamaha ya dari Mio gear saja sudah ada soket charging. Jadi dari tipe yang varian bawah sampai atas sudah punya soket charging, dan ini udah mungkin udah satu SOP di Yamaha itu bahwa memang sekarang untuk mendukung mobilitas masyarakat itu sudah disiapin soket charging. Bahkan sudah ada yang bukan hanya pakai itu tapi udah USB dia. Oke, semakin simpel dan praktis ya Pak. Betul. Nah, lalu untuk soket charging ini sendiri apakah cuman hanya ada di motor matic atau ada di motor yang transmisi gigi juga Pak? Nah, saat ini memang hanya khusus di matic ya. Kalau yang memang transmisi gigi belum ada gitu. Jadi memang hanya di matic. Baik. Nah, mungkin pengguna ojol nih Pak yang bisa pakai soket charging lebih sering. Lalu motornya maksud saya handphonenya juga dicas di motor. Mungkin ada tips nggak Pak untuk pengendara yang suka ngecas di motor nih Pak? Apakah jika keseringan ngecas di motor akan berdampak ke handphonenya Pak? Kalau dampak ya, saya rasa tidak ada ya. Cuma ya memang dampaknya mungkin keamanan ya, keamanan dalam artian kadang kita ngecas kan tidak di kantong atau tidak di tas, ini mungkin ya bisa kelupaan. Jangan-jangan kita lagi cas, kita lupa, karena kan di Yamaha, apalagi Yamaha kan kita ada segmen konsol boxnya juga. Jadi tidak hanya taruh di atas motor karena rawan lampu merah dijamret atau bagaimana, kita ada konsol boxnya juga untuk taruh handphone.
Takutnya hanya khawatirnya adalah kelupaan bahwa ini handphone ada di sana dan pada saat kita turun lupa diambil gitu. Tapi kalau apakah ini charging di motor ini aman buat handphone, saya rasa aman, nggak ada masalah. Tentunya ini sudah dikaji ya sebelum di launch ke motor itu. Oke, baik. Nah, setelah ini saya akan bertanya mengenai fitur keyless dari Yamaha sendiri, Pak. Betul. Namun kita akan berlanjut ke segmen berikutnya nanti. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami dalam program Auto Insight. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight. Nah, saya akan lanjutkan lagi bincang-bincang saya bersama Pak Jimmy. Nah, Pak, sebelum kita membahas fitur terkini dari Yamaha mengenai keyless tadi, saya ingin bertanya nih Pak, kenapa sih Pak motor-motor sekarang itu bisa hidup tanpa diengkol? Nah, boleh dijelaskan Pak? Gitu ya, ya. Itu banyak sih masyarakat yang menanyakan, Pak motor Yamaha sekarang kok nggak ada engkol lagi gitu loh. Jadi kalau nanti starternya rusak, gimana kita hidupin motor gitu loh. Nah, jadi sebelum teknologi yang sekarang, kalau dulu itu kan teknologi namanya karburator untuk pendistribusian bahan bakar. Ya kan, motor itu butuh bahan bakar bensin untuk hidup motor. Kalau dulu itu bensin itu otomatis akan ngalir ke karburator. Jadi seandainya starternya tidak berfungsi, di engkol itu dan artinya untuk mendorong bensin itu untuk bakar ke mesin gitu. Jadi itu masih memungkinkan. Nah, namun dengan sekarang adalah teknologi karburator itu sudah tidak digunakan lagi karena borosnya itu luar biasa. Jadi sekarang sudah lebih ke teknologi injeksi. Ya, jadi pakai menggunakan injektor. Cara kerja injeksi ini adalah di dalam tangki motor itu ada namanya alat injeksi yang untuk menyemprotkan bahan bakar bensin. Kuantitas bahan bakar yang disemprotkan sesuai dengan kebutuhan mesin gitu loh. Nah, untuk menggerakkan injektor ini menggunakan listrik dari aki gitu loh. Jadi seandainya kalau akinya rusak ya, kita mau engkol pun
tidak akan berguna. Kenapa? Listriknya nggak bisa menghantarkan bensin, maka itu tidak bisa hidup motor itu. Makanya kenapa aki ini jadi satu komponen yang paling penting saat ini untuk dirawat gitu loh. Nah, jadi kalau akinya rusak, kita mau engkol pun nggak akan hidup motor itu. Kenapa? Nggak ada listrik yang menyemprotkan bahan bakar tadi gitu loh. Oke, nah ini Pak, permasalahan mungkin yang saya dengar seliweran bahwa motor matic ini kalau telat diisi bensinnya atau sampai kering gitu, injeksinya akan rusak. Gimana tuh Pak? Gini, jadi memang bensin itu perlu dijaga, jangan sampai mati baru kita isi gitu. Kenapa? Listrik ini kan komponen injektor ini kan menyemprotkan bensin ini. Kalau dia udah pakai listrik, bensin yang nggak tersemprot terus ya nggak akan hidup ini gitu loh. Makanya perlu dijaga. Dan terlalu bawah itu kan tentu ada residu-residu bensin nih, kotoran-kotoran tuh. Nah kalau mampet itu yang bikin rusak sebenarnya. Makanya tetap dijaga sampai level tertentu supaya apa? Injektornya tetap bisa berfungsi dengan benar gitu loh. Oke, jadi satu-satunya cara kita merawatnya adalah jangan sampai telat isi bensin, betul Pak? Bensin jangan sampai sering habis gitu. Sampai kering, oke. Siap. Nah, kita beralih nih Pak ke fitur terkini dari Yamaha sendiri. Untuk fitur keamanan, pasti sekarang sudah banyak beredar motor yang keyless gitu Pak. Tapi masih ada potensi kemalingan. Gimana Bapak menanggapinya Pak? Jadi memang teknologi keyless ini sudah banyak digunakan di sepeda motor ya. Jadi teknologi keyless ini salah satunya memang untuk mencegah atau meminimalisir dimalingin lah ya, dicuri. Karena dulu kan teknologinya maling ini kan menggunakan kunci T dengan memasukkan ke lubang kunci. Nah sekarang sudah banyak motor yang sudah pakai knop, nggak ada lubang kuncinya lagi gitu loh. Tapi kok bisa kemalingan ya? Bisa saja kan, kadang kan selangkah lebih maju juga mereka ya. Jadi memang kita hanya bisa meminimalisir dan mungkin ditambahlah kunci ganda mungkin bagi masyarakat. Nah teknologi keyless di Yamaha sendiri adalah kita kan menggunakan remote gitu loh. Jadi sepanjang motor itu atau remote ini tidak dekat dengan motor, mesin itu nggak akan hidup gitu loh. Jadi remote Yamaha ini akan hidup apabila satu udah kita aktifkan. Artinya udah kita konekkan antara remote dengan knob itu sendiri. Itu harus aktif. Dan untuk mengaktifnya itu pun kalau jaraknya hanya dalam jarak 1 meter dengan motor itu baru aktif. Tapi kalau remote dengan motor jaraknya lebih dari 1 meter itu nggak akan aktif juga mesinnya. Dan Yamaha hanya menyiapkan 1 remote per 1 motor yang aktif gitu loh. Bisa nggak Pak kalau konsumen minta 2? Bisa kita aktifkan, bukannya nggak bisa. Cuma hanya kita mempertimbangkan resikonya. Seandainya 1 remote itu yang udah kita aktifkan hilang, tercecer, ini bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengaktifkan motor itu. Makanya kita sarankan tetap 1 aja yang aktif gitu loh. Oke, nah kalau remote ini cuman hanya dikasih 1 nih Pak, misalnya kita kehilangan atau lupa naro, nah itu ngurusnya ribet nanti nggak Pak? Jadi ini penting nih, bagus pertanyaannya. Jadi pada saat pembelian motor khususnya yang tipe keyless, kita itu akan ada kode PIN-nya. Nah, PIN ini selalu kita sampaikan ke masyarakat atau pembeli sepeda motor Yamaha ada untuk disimpan di beberapa tempat. Contoh apakah di handphone di foto, apakah disimpan di handphone istri juga, ya atau dicatat di agenda dan kan. Kenapa? PIN inilah yang akan membantu pada saat remote itu hilang. Ya, supaya juga hanya diganti hanya remote-nya saja, tidak semua komponen keamanan itu gitu loh. Jadi dengan PIN ini bisa dengan biaya yang lebih ringan, itu 1. Kemudian kedua, pada saat dibawa ke bengkel juga mekanik kita akan ngasih tahu caranya untuk hidupin motor tanpa remote juga. Cuma ini kita hanya sarankan kepada si pemilik motor dengan bekal mana? Dengan bekal PIN tadi. Jadi kita akan ajarin juga selama contoh kan nggak bisa ke bengkel nih kalau nggak hidup motornya. Nah kita akan ngajarin caranya dulu untuk aktifin sementara supaya motor dibawa semua ke bengkel gitu loh. Oke, nah lalu Pak cara kerja keyless ini sendiri gimana tuh Pak? Ya, jadi cara kerja keyless tadi itu kita dengan remote tadi kita akan tekan 3 detik untuk mengaktifkan dan tekan 3 detik juga untuk menonaktifkan. Dan cara kerja ini adalah hanya harus dekat dengan motor baru bisa aktif. Jaraknya maksimum 1 meter. Tapi kalau remote ini jauh dari motor, ini kan nggak akan aktif.
Nah, biasanya juga untuk motor-motor yang main keyless, kita ada namanya aplikasi Y-Connect. Ya, Y-Connect ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah menghubungkan antara motor dengan people-nya, dengan penggunanya. Ya, dalam artian tadi adalah kita download, kita akan sarankan download karena ini motor dengan handphone kita harus di pairing nih, harus di pairing, aktif baru terconnect. Tadi contoh Y-Connect itu kita bisa ngecek kondisi aki, kita bisa cek kondisi oli, udah saatnya ganti atau belum, kita hanya bisa lihat dari handphone itu juga sudah bisa. Pada saat tuas gas motor kita angkat, kita bisa cek RPM di handphone juga, RPM itu akan naik turun juga di handphone kita gitu loh. Nah, tentunya ini menghubungkan dengan apa namanya, ada namanya teknologi CCU. Nah, CCU Yamaha inilah yang menghubungkan antara motor dengan people-nya itu melalui smartphone tadi gitu loh. Oke, nah misalnya nih Pak, kita kehilangan remote, lalu ini kita remote-nya terhubung dengan Y-Connect tadi. Apakah mungkin nih Pak, ada di masa depan mungkin ada pembaruan lagi, akan bisa kita jika kehilangan remote kita bisa menghidupkan melalui smartphone kita, gimana tuh Pak? Perkembangan teknologi akan semakin maju, tapi saya yakin suatu saat mungkin itu bisa saja pengembangan arah sana, karena kan yang pasti untuk pengembangan motor itu kan pasti akan disesuaikan kebutuhan dari masyarakat nih, membaca kebutuhan apa yang bisa diakomodir oleh pabrikan ya. Mungkin itu ada satu pengembangan ke depannya ya, tapi yang pastinya kita hanya sekarang adalah fokus merubah mindset bahwa untuk keamanan ini sudah saatnya kita beralih dari yang mungkin yang kunci konvensional ke keyless gitu loh. Oke, baik. Nah, lalu nih Pak, ada banyak guyonan atau gurauan nih Pak di sosmed bahwa perempuan nih Pak males sekali untuk ngurusin motor, ganti oli aja jarang tuh Pak, mentok-mentok yang di refill cuman bensin. Nah, jadi gimana nih Pak cara merawat motor dengan benar? Boleh diberitahu ke pemirsa Batam TV Pak? Ya, jadi untuk masyarakat sebenarnya sekarang sangat simpel sih ya untuk merawat sepeda motor. Ya kan, di setiap pembelian sepeda motor baru itu akan disiapkan sebenarnya dapat fasilitas 4 kali servis gratis. 4 kali servis gratis, yang pertama itu plus lagi olinya gratis gitu loh. Dan tadi setiap pembelian motor Yamaha didapatkan lagi aplikasi My Yamaha, didownloadkan. Fasilitas itu luar biasa sih. Di dalam aplikasi itu kita berikan voucher lagi. Ini tujuannya adalah merangsang konsumen untuk merawat sepeda motor di bengkel resmi nih gitu loh. Nah, apalagi sekarang terus terang juga masih dipermudah. Mungkin tadi kadang mungkin bukan malas sebenarnya, mungkin waktu ya, manage waktu yang tidak bisa akhirnya ke bengkel karena jam operasional bengkel kan, jam operasional dealer kita pasti sesuai dengan jam operasional kerjanya si konsumen, akhirnya mungkin kurang ada waktu. Apalagi di Batam nih kan kadang kerja di industri, kadang minggu juga masih ada shift hari Minggu masuk dan sebagainya gitu. Nah, sekarang Yamaha juga memikirkan itu, makanya kita Yamaha memberikan fasilitas nih SKY, servis kunjungan Yamaha, yang mana kita bisa kunjungin apakah ke contoh lokasi kerja ataukah ke rumah atau dimanapun sesuai permintaan konsumen, asalkan memang kita akan buat janji dulu, kita akan bikin schedule untuk kunjungannya, dan biayanya itu sama, biaya servis di bengkel dengan rumah hanya sama, jadi tidak ada perbedaan, oh kalau servis di rumah sekian, servis di bengkel sekian, tidak, itu ada fasilitas dari Yamaha. Jadi waktu lah mungkin ya saya lihat, mencocokkan waktu ini saja sih gitu loh. Oke, nah buat pemirsa Batam TV nih Pak yang misalnya ingin servis kunjungan Yamaha tadi, bisa hubungi kemana Pak? Ke sosial medianya kah atau dari langsung aplikasinya? Ya, jadi kita ada call center juga di bengkel kita dan melalui aplikasi tadi. Jadi My Yamaha itu semua daftar bengkel se-Indonesia ada. Jadi dimanapun, ini SKY ini bukan hanya dari Yamaha enggak, tapi memang fasilitas dari Yamaha. Jadi dimanapun konsumen kita berada, selama My Yamaha itu aplikasi itu masih ada di handphone, masih terdownload, ya kita bisa lihat dari sana. Jadi di sana ada alamat bengkel, ada mapnya juga, ada jam operasional, ada nomor teleponnya. Tinggal hubungi di sana, kita akan bikin jadwalnya gitu. Oke, nah lalu Pak buat pemirsa yang berencana nih Pak punya motor Yamaha, bisa ngunjungin kemana sih Pak? Ya, kalau di Kota Batam kita Yamaha Leo itu pusatnya di Batu Aji di Komplek Mitra Mall, itu depan Aviary Second. Kalau orang umumnya
taunya Aviary Second, depannya itu Mitra Mall. Kemudian cabang kita ada di Ruko Gempe, Tanjung Piayu, ada di Dotamana, Ruko Frensiana, tepatnya di depan Rumah Sakit Jasmine. Kemudian kita juga ada di Tiban Mentaro, juga ada yang terbaru. Kemudian ada di belakang Padang. Belakang Padang ini pas tepatnya di depan kedai kopi Ameng. Jadi kalau belakang Padang saya rasa udah paham lah kedai kopi Ameng gitu loh. Oke, nah nanti kalau di belakang Padang bisa sambil servis sambil teh tarik ya Pak ya? Betul sekali. Oke, siap. Nah terakhir nih Pak, harapan Bapak di tahun 2025 untuk pelaku industri otomotif dan calon pengguna Yamaha di Kepri khususnya di Batam nih Pak, silakan Pak. Ya, jadi harapan kita dari Yamaha tentunya masyarakat dalam memilih sepeda motor juga harus lebih jeli ya. Terus terang apalagi di Batam, di luar dari ATPM lokal banyak sekali lihat motor-motor listrik dari luar juga. Cuman yang perlu diperhatikan adalah satu, kenyamanan, aspek keamanan, kemudian after sales-nya, ini yang paling penting. Jangan kita bisa beli motor tapi nggak bisa ngerawat motor. Ini yang paling penting ya, karena ini sangat mempengaruhi nilai purna jual sepeda motor kita gitu loh. Jadi ya tentunya apalagi sekarang di Yamaha sudah banyak teknologi yang disematkan di dalam sepeda motor itu, tentunya ini untuk menjaga kenyamanan pengguna motor, keamanan pengguna motor, dan ini yang perlu menjadi satu pertimbangan dalam memilih saya mau pakai motor apa gitu loh. Dan tentunya Yamaha akan selalu concern untuk hal itu gitu. Cocok dengan tagline-nya ya Pak, semakin di depan. Siap. Nah, terima kasih banyak Pak Jimmy untuk waktunya hari ini serta tips-tipsnya untuk pemirsa Batam TV. Semoga Yamaha terus bersinar ya Pak ya. Terima kasih Mbak Septi. Siap. Nah, demikian pemirsa Batam TV Auto Insight kali ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.